Rogo Sukmo saya ada zodiak Gemini. Oh, Gemini. Yang asli Solo, yang dia merantau ke Surabaya. Seorang wanita berumur 28 tahun yang selalu gagal dalam kandungannya. Sudah 3 kali mengandung, tapi anaknya keguguran. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf, saya lupa menyalakan ya, Rek, ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek, ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek, ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta, bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana,
Diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir. Jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat
Berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral? Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu. Di sini saya sudah mendatangi 2 kali. Di sini ada zodiak Gemini. Oh, Gemini. Yang asli Solo, yang dia merantau ke Surabaya. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Gemini. Yang asli Solo, yang merantau ke Surabaya. Seorang wanita berumur 28 tahun, yang selalu gagal dalam kandungannya. Sudah 3 kali mengandung, tapi anaknya keguguran. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita Gemini yang asli Solo. Kenapa selalu 3 kali mengandung keguguran? Akhirnya saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-hari. Ya, menikah dengan seorang laki-laki kaya di Solo. Ya, dan akhirnya mempunyai hamil 3 bulan keguguran. Dan dia coba lagi, akhirnya hamil lagi
3 bulan. Di 4 bulan keguguran. Dan akhirnya suaminya coba bayi tabung. Oh. Ya kan suaminya orang kaya. Orang kaya Solo Yogi ya. Ya. Wih. Akhirnya mencoba untuk bayi tabung di umur 7 bulan. Nggih. Bayinya meninggal Ya Allah. dalam perut. Ya. Akhirnya dioperasi 3 kali. 3 kali. Ya. Dan ternyata saya telusuri lebih dalam. Mencari permasalahan kenapa ini terjadi. Ya. Dan ternyata dia wanita ini, Gemini, anak kedua Anak kedua. dari 3 saudara yang mempunyai orang tua. Nggih. Ibunya tukang cuci, Nggih. bapaknya tukang jualan rotan. Oh. Apa namanya? Nggih. Untuk Tampah bambu-bambu rotan tuh. kerajinan dari bambu. Ya, keliling di Solo. Di Solo Ki. Ya. Dan tiba-tiba Nggih. dilamarlah dengan seorang pengusaha. Pengusaha itu jatuh cinta dengan si anaknya nih. Anaknya nggih. Ya. Karena bekerja di tempat dia, dilamar. Dilamar. Ya, dan dilamar. Kakak pertamanya itu sudah menikah, tapi uangnya pas. Oh. Perekonomiannya Perekonomiannya Pas. pas-pasan saja. Gitu. Dan dia masih ada punya adik laki-laki yang kelas 1 SMA. SMA. Ya. Pas pada saat menikah, Nggih. baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Orang tua dari si laki-laki pun memaklumin kekurangan dari si Si istrinya, Istrinya, si Virgo ini ya. nggih. Tapi si Gemini ini Mohon maaf si Gemini nggih. ya, si Gemini ini lupa diri. Dari susah dilamar oleh orang kaya, jadi lupa diri. Sehingga durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi durhaka lawongan. Ya, pertama di Solo, ya. Di Solo itu keguguran pertama, keguguran kedua. Nggih. Dan yang akhirnya dia merantau ke Surabaya, Surabaya. itu yang bayi tabung, Bayi tabung. meninggal di perut. Tinggal di perut. Ya. Dan ternyata kenapa karma ini terjadi pada saat di Solo, Nggih. pada saat kurang lebih 6 bulan setelah pernikahan, ibu bapaknya meminta uang untuk berobat bapaknya karena bapaknya sakit. Oh. Orang tuanya tidak punya uang, Nggih. meminta ke Kakaknya anak yang pertama nggak ada pas-pasan. uang juga. Ada 500.000 itu juga dipinjam sama teman-temannya. Nggih. Akhirnya ini bu 500.000, oh iya habis karena berobat. Berobat. Ya, mintalah ke anaknya Nggih. Si Virgo. si Virgo. Sing kaya raya Ya, suamine. minta apa namanya? Ditelepon susah, segala macam susah. Akhirnya minta pada suaminya. Suaminya. Oh. Ibu bisa minjem uang buat ngobatin bapak. Ya udah pinjemin. Ya udah nanti siapa istri Si Gemini. datang tempat ibu buat antar uangnya. Suaminya baik. Suaminya baik padahal. Iya. Oh, memang. Nah, dapat mobil, fasilitas sudah bagus, semua lupa dengan orang tua tuh. Orang tua sederhana, Nggih, adik-adiknya susah, Susah. kakaknya susah. Dia merasa ini saya loh, dapat orang kaya, Lupa diri ya, kowe. lupa diri. Dikasih uang oleh suaminya 10 juta 10 juta. buat pengobatan orang tua. Bapak Iya. Terus? Padahal bukan pakai uang dia loh. Langgit kemudian Datang naik mobil dengan parlente, dengan gaya dengan gayanya itu, tetangga kiri kanan lihat, pengen dilihat diakuin. Gitu. diakuin bahwa wow. Dan uang 10 juta tuh lempar. Jangan bikin malu. Jangan bikin malu saya. Minta-minta sama suami. Kan ibu udah telepon, kamu gak angkat. Ibu udah WhatsApp, kamu gak bales, kata dia. Ibu mau minjam, kata dia. Bapakmu sakit ini. Bapakmu sakit. Mau minjam siapa lagi kalau dengan kamu, katanya. Ya udah ini 10 juta dilempar ke orang tuanya. Habis itu jangan dicukup ini, kata dia. Jangan ngasih tahu, jangan WhatsApp lagi, terganggu suami saya. Jangan kayak gitu ibu. Ibu bikin malu.
walah minta apa kali bu bikin malu kata dia. Telan rek rumono wong lupa diri niki. Dilempar. Nah, dari situlah orang tuanya ngelihat, adik laki-lakinya melihat, direndahkan seperti itu sambil ibunya mungutin uang 100-100an itu sambil menangiskan air mata. Nah, kuwi tetesan air mata sing jatuh iku kutukan buatmu. Bapaknya yang sakit sampai ngelus dodo. Katanya. Kayak gitu. Anak saya seperti ini ya, katanya. Ingat, duitnya tidak dipakai. Tidak dipakai, ditahan aja. Disimpan. Biar nggak usah pakai, nggak usah bu, biarin aja bu. Biarin aja nanti sembuh sendiri bapak. Ya Allah, sama bapak. Tidak dipakai sama sekali dan dibilang ke adik laki-lakinya simpan aja. Nanti kalau kakakmu datang sini balikin. Dan dari situ tidak pernah menghubungi. Tetesan orang tua, air mata orang tua, kekecewaan, ya sama siapa lagi kalau bukan anak. Itu minjam loh, bukan dia minta. Ya pada siapa? Ke kiri kanan udah nggak bisa minjam. Itu buat kesembuhan orang tua. Baru kamu diangkat seperti itu. Udah lupa diri. Setelah dia melakukan itu, hamil pertama. Ya, si suami bilang kasih tahu ibumu, aduh nggak usah deh, nggak usah mas, biarin aja. Makan dikit ya. Ya, keguguran. Jadis. Ya, akhirnya 1 tahun kemudian hamil lagi dan tidak pernah menghubungin orang tuanya. Lebaran pun tidak. Dan duit 10 jutamu itu tidak digunakan oleh mereka. Itu rumono iku. Walaupun mereka cuma makan nasi saja. Wanita kurang ajar. Tidak digunain. Ya. Dan hamil kedua, keguguran. Juga gitu ya. Dan akhirnya dia coba ke Surabaya. ada usaha suaminya di Surabaya. Jadi sekalian ngecek suaminya. Berjalan lancar, bahagia sekali. Posting segala macam. Cuman kakaknya yang suka cerita iki bu, perkembangan baik-baik saja. Wah, alhamdulillah kalau baik-baik saja. Doa orang tua baik-baik. Semoga ini jadi. Katanya. Tapi alam semesta menggagalkan itu semuanya. Jadis. Tiba-tiba dipegang udah nggak bergerak. Kok biasanya bergerak? Datang dan dokter memvonis bayinya meninggal. Ya, padahal udah lihat pintu misteri. Tapi kelakuanmu rusak. Ya, tidak tahu apa kesalahannya. Ora iso introspeksi. Dan akhirnya dia recommend dan share nih. Saya bilang, pas dia udah recommend dan share, waktunya saya gosokmu. Dia udah depresi, putus asa, malu dengan keluarga. Suami tidak bisa memberikan keturunan. Iya, dan aku kasih tahu perempuan di luar sana yang lebih cantik daripada kamu itu banyak yang subur, makmur, kandungannya itu banyak. Jadi kowe lek kelakuanmu bejat kayak ngono iki kambi wong tuwek, tak dongakno kowe cepatan dicerai ae. Beno. Setelah itu akhirnya saya rogo sukmo si Virgo, Gemini tidak tahu permasalahannya apa. Aduh. Akhirnya pada saat mimpi itu si Gemini sedang nyidam buah mangga. Dia bilang dengan suaminya, Mas, saya pengen mangga itu. Aduh, saya nggak bisa naik. Ya udah kalau kayak gitu saya yang naik ke Mas ya. Naik di atas pohon mangga, jatuh, bek. Dan akhirnya saya muncul sana. Kimacan, tolong saya, Kimacan. Dia lupa. Itu belum saya jelaskan itu. Belum dijelaskan. Saya benci ambil Kimacan, tolong saya Kimacan, kenapa, apa salah saya kok rahimnya lemah ini segala macam, padahal udah berusaha ikhtiar bantu orang yang hamil, sudah bersedekah segala macam, udah membantu janda-janda yang merah, terus udah panti asuhan, Kimacan apa ya. Nah, itulah manusia. Ular tidak tahu kalau dirinya berpisah. Manusia tidak tahu kalau dirinya bersalah. Percuma kau baik dengan sekeliling kamu, tapi kalau kau dengan keluarga kamu, kamu tidak peduli. Saya akan bukakan tabirnya. Saya bukakan tabir. Dia melihat. Wah, jangan dilihatin Kimacan.
saya malu dengan suami saya. Malu. Inilah kebenarannya. Stres kowe iki. Kok lahir dari mana? Jadi kenapa kandunganmu selalu jatuh? Kandunganmu selalu jatuh karena tetesan dari air mata orang tuamu pada saat kau lemparkan uang itu membuat alam semesta menggugurkan karena kamu tidak layak menjadi seorang ibu. Ngerti? Dan saya bilang semua akan baik-baik saja apabila kamu datang ke Solo untuk cium kaki orang tuamu, cuci, minta maaf, bersujud ke orang tuamu. Hilang, hapus air mata yang kemarin membuat orang tuamu sedih. Oh iya kemacan, aduh saya tidak tahu kalau kayak gini. Akibatnya sudah berapa tahun kau tidak lebaran dengan orang tuamu. Ingat, uang yang kau lempar ke wajah orang tuamu tidak dipergunakan sama sekali. Tapi akhirnya Tuhan memberikan kesehatan kepada orang tuamu tanpa memakai uangmu. Saya salah. Ya itu tadi. Kalau tidak dirogoh sukmo, kamu tidak akan pernah tahu kesalahanmu. Karakternya rapi. Setelah itu dia cerita dengan suaminya. Cerekno ae Mas itu. Dan datanglah ke Solo. Gemes gue. Apa reaksi dari orang tuamu? Tetap membuka pintu rumah karena kamu masih anaknya. Walaupun mereka pernah kamu hina, tapi kamu selama ini kemana saja? Apa ya yang disambut orang tuamu? Kemana aja? Kau baru sekarang kesini, langsung dikerjakan semuanya. Ya, dan sudah melakukan itu semuanya, minta maaf, sujud segala macam. Ya Bu, sudah 3 kali ini keguguran. Oh kok bisa? Mungkin makanannya atau kesehatannya sudah Bu, udah disuntik rahim segala macam. Oh alah, kata dia. Itulah orang tua yang di sini tetap orang tua. Tapi kalau anak tuh bisa berubah. Iya. Giliran mau ae, kowe lek balik meneh ngono. Ben dicerekno ae bojomu golek liyane. Nyadis. Jadi setelah dia lakukan itu semuanya, minta maaf pada orang tuanya dan minta maaf pada suaminya kalau selama ini memperlakukan orang tuanya seperti itu. Kurang ajar. Dan dari situ orang tuanya suaminya bilang, kamu harus nurut dengan orang tua karena rezeki rezeki anak ada di orang tua. Kata dia. Ternyata dikasih suami itu 20. Dia tilep 10. Kayak ngono kuwi. Pantes ae gak pantes dadi ibu kowe. Dan akhirnya ibunya ini, Dek, uang yang kemarin 10 juta ibu tidak pakai sama sekali. Loh, kok 10 juta saya kasih 20 loh Bu. Pasti dia nggak tahu ini saya dikasihnya di sini, tapi saya nggak pakai sama sekali. Alhamdulillah Bapak sehat. Kuwi. Semakin terpojok. Kuwi jadis. Setelah alam semesta mengolah itu semuanya, ternyata tujuan alam semesta untuk mengupas di sini semuanya. Ya, jadi itu tadi alasan kenapa alam semesta tidak memberikan bayi. Ini introspeksi. Kamu harus bersujud kepada orang tua. Semenjak kamu menikah dengan orang kaya, kamu lupa dengan orang tua. Buat apa kamu sedekah kiri kanan tapi kalau orang tuamu menderita? Ya, tapi untungnya ada adik laki-laki kamu yang masih sekolah, dia bekerja untuk menghidupin orang tuamu. Masya Allah. Tidak malu dengan adikmu karena dia merasa anak laki-laki. Ya. Jadi pelajaran yang kita dapat dari zodiak Gemini yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, buat kalian yang sedang mempunyai permasalahan saat ini, introspeksi. Apa kesalahannya? Jangan lupakan kesalahan. Ya, percuma kalian baik di sekeliling kiri kanan, tapi kalian lupa titik permasalahannya ada di mana. Ya, jadi Gemini, mudah-mudahan masih ada rezeki kamu lagi di sini setelah kamu minta maaf. Ya, dan Gemini, jangan lupa diri pada saat Tuhan angkat derajatmu. Angkatlah derajat orang tuamu juga. Buat orang tuamu bisa istirahat di rumah. Ya, padahal Tuhan sudah memberikan
suami baik, suami pengertian, Pengertian pada keluarga. Malah kamunya Sehingga- dengan keluarga Kayak ngono, pelit. pelit kayak dajal ngono. Kayak Mas Jabir. Ya, jadi ini pelajaran buat kamu Gemini dan saudara-saudara kita di luar sana. Betul ya. Mohon maaf ya, Mas Jabir nggak seneng sama kamu, terserah. Kamu mau dengerin nasihatnya Mas Jabir, ya monggo. Ora pun juga ndak apa-apa. Tapi lek kue balik meneh kelakuanmu setelah kamu punya anak, terus kemudian kamu lupa sama keluargamu, ya anakmu itu tadi akan melempar dirimu di saat kamu tua dan kamu gak akan diurus. Ngerti? Rungokno iki omongane Mas Jabir. Lek kue kak gugu, ya Apa itu kuku? nggak mau mendengarkan Ki. Diajak baik kok gak gelem ya. Jaga keluarga kamu itu dengan baik, bantu dia untuk naik derajat, modali adikmu sing SMA itu untuk buka usaha. Tapi nanti kalau usaha udah bagus, bayar ya Dik, cicilan supaya untuk punya tanggung jawab. Nonton ya Ki yo. Bukannya sosokan gaya Suruh kamu. istirahat Orang tua tuamu. suruh istirahat. Berapa sih orang tua mau kamu kasih 1 juta per bulan pun juga cukup, apalagi di kampung. Iki ya, Betul. gak bakalan ngetekno duitmu, gak bakalan ngabisin hartamu. Ini Boy. mobil, emas di mana-mana, Lain ge, handphone di mana-mana, tas branded. Tas branded. Tapi orang tua masih sengsara. masih gue. Rungokno iki berbeda jauh sekali sama kakak yang di Surabaya yang dermawan itu ya, Ki, Ya, ya. betul. Lek gue nggak gak patut tangisan air mataku ya. Untuk kakak yang di Surabaya yang selalu dermawan itu ya Ki Betul. ya, pengusaha. Iya. Bahkan ada cerita Rogo Sukmo, ibu-ibu yang di Surabaya yang di panti asuhan Betul bertemu. sampai berusaha untuk Jadi ini tangis air mata buat siapa? buat yang di Surabaya saja. Bukan buat yang Gemini ini. Parah lagi masih Gemini Solo gak patut gak patut ditetesin air mata ya. Yang di Surabaya itu dipertemukan dengan yang baik-baik. Anjir, Bantunya. lagu ya sampai membantu sampai Ada aja jalannya. Anjir, ya Allah, semoga kakak yang dermawan yang di Surabaya selalu diberikan kesehatan, Amin. kerukunan, anak-anaknya semua menjadi anak-anak yang baik untuk dan bisa dibanggakan nanti ke depannya. Lek sing Gemini neng Solo, kasih tanda tanya. Kamu harap doa terbaik dari Mas Jawir. Jangan harap, ya perbaiki dulu dirimu. Sampun Ki. Nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk bulan lahir yang awalnya diremehkan akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan di bulan Mei 2024. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk bulan lahir yang selama ini diremehkan dan akhirnya bisa bangkit bisa bangkit Dari keterpurukan. Ya. Bangkit dari keterpurukan. Apapun hasil dari penerawangan di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan. ya. Kembali saya akan mengkolaborasikan antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal bulan Mei. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan saya lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan bisa mencari rezeki. Rezeki yang paling sangat berharga dan nomor 1 bagi manusia adalah kesehatan. Inilah cara saya satu-satunya untuk menjaga kesehatan saya dari serangan astral, ilmu hitam, dan juga membersihkan dari penyakit medis.
botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, ini bukan hanya sekedar botol minum biasa, karena spesial dari botol minum kesehatan ini adalah di batu kristalnya, yang mana batu kristal ini sudah saya ritualkan dan saya doakan, yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol minum kesehatan ini. Ya, botol kesehatan ini, ya, batu kristalnya saya berikan nama Rose Quartz. Ya, bisa menarik energi positif di luar, bisa menarik doa-doa yang sedang kau ucapkan. Itu fungsinya. Dan kenapa saya meminta syarat itu nama lengkap dan tanggal lahir. Untuk apa? Untuk syarat dari botol minum kesehatan ini, untuk menselaraskan bagi orang yang menggunakannya. Ya, berbahan kaca. Ya, bisa dibuka di atas untuk minum. Kalau misalnya kotor, bisa dibuka di bawah sini. Tapi mohon maaf sekali, untuk botol minum kesehatan ini stoknya tidak banyak. Ya, dan juga saya tidak bisa membantu orang semua di luar sana. Saya harus pilih-pilih. Makanya admin 1, admin 2, saya berikan amalan untuk menseleksi orang-orang mana saja yang berhak untuk mendapatkan botol minum kesehatan infus biokristal ini. Karena orang-orang di luar sana sedang ada beberapa orang yang sedang menjalankan karma. Saya tidak bisa memutus karma yang sedang berjalan. Jadi beruntunglah untuk orang-orang yang sudah mendapatkan botol minum kesehatan ini. Jaga dengan baik, karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma. Ya, jadi apabila kalian tidak lolos seleksi di bulan ini, coba lagi di bulan depan. Betul. Ya, ingat nama lengkap dan tanggal lahir itu saya selaraskan dengan batu kristalnya. Didoakan dulu. Gitu ya. Maharnya botol kesehatan infus biokristal spiritualnya Ki Macan ini Rp1.250.000, belum termasuk ongkir ya, Rek ya. Doa terlebih dahulu ojo sampai lali. Jadi apabila kita sudah mendoakan lalu kita minum, itu rasanya akan berbeda. Ya. Kadang-kadang airnya akan berubah dingin seperti air-air pergunungan, ya. Kadang-kadang seperti air kelapa dan kadang-kadang seperti air payau. Itu artinya energi dari batu kristal ini menarik energi-energi kalian, doa-doa kalian. Ya, itulah fungsinya. Botol minum kesehatan infus biokristal spiritual ini sudah saya ritualkan untuk mengobatin penyakit medis dan non-medis. Kalau penyakit medis gimana Ki Macan? Ya, kalau kalian mempunyai obat dari dokter, gunakan obat dari dokter, diminum dan gunakan botol minum kesehatan. Airnya. Ya, airnya diminum ya, minimal 1 hari 3 botol. Betul. Lebih baik, lebih bagus. Minimal 3 botol ya, Rek ya, untuk sehari. Maksimal ya tak terbatas. Ya. Baik Ki Macan, untuk Parfum Sang Jagat aura. ya, atau parfum aura, hari ini saya menggunakan yang warna kuning. Kuning kekayaan samudra. Ya, parfum Sang Jagat atau parfum aura ya. Ini biasanya saya gunakan untuk saya beraktivitas, saya bekerja, berkumpul dengan orang lain, ya, orang banyak di luar sana, dan juga untuk menerawang saya gunakan ini karena fungsinya bagus sekali untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh saya gunakan botol minum kesehatan. Ya, tapi di luar saya menggunakan parfum Sang Jagat. Dan bisa membuka aura positif dalam tubuh kita. Didoakan juga. Jadi setiap media-media yang saya punya di sini berhak didoakan. Jangan asal nyemprot. Kalau asal nyemprot, lebih baik kalian beli parfum di luar sana. Betul sekali. Tapi kalau parfum aura ya, yang dari spiritual, wajib setiap kalian gunakan. Digunakan untuk apa? Misalnya kalian ingin melamar kerja, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, melalui media parfum Sang Jagat dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan, seperti itu misalnya. Gitu ya, Reyo. Wajib dan harus berdoa ya, Reyo. Mahar parfum aura Rp200.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan ini nama lengkap dan golongan darah. Doa dulu. Bismillah. Nah, kelengkapannya ada gelang tricakra dan akar pohon beringin ya, Reyo. Oh. Ya. Paket kinyis-kinyisnya Mas Jawi iki aja sampai kelupaan. Iki satu-satunya face mist di Indonesia sing ana tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segara Kidul. Yang lain ya Mas Jawi gak jamin ya, aja ngabusi tapi sing dodolan di sana. Katanya part of face mist aura tapi ndak diisi. Berdosa lo ya.
Doa terlebih dahulu. Itu Kalau jat- dalam itu jatuhnya skincare ya. lah jatuhnya skincare ya, apalagi ada Bepom-Bepomnya. Kalau punyanya Kimacan media spiritual ndak ada Bepomnya, namun aman. Face mist ini dari bahannya air mawar dan air mineral saja. Yang melebihi itu adalah tetesan mustika ibu kanjeng itu tadi ya Ki ya. Nggak harus lolos Bepom itu. Udah buat kinclong. Ya, ini dia. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, yang namanya minyak gandala. Minyak penarik rezekimu. Ya, saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari benjangan. Yang mana minyak ari-ari benjangan di dunia spiritual mempunyai energi besar sekali untuk mengusir ilmu-ilmu hitam yang menutup rezekimu. Tapi ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak gandala atau minyak penarik rezekimu ini adalah untuk menarik rezeki yang Tuhan berikan, yang ditutup oleh orang lain. Jadi banyak sekali di luar sana ya, orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian kenal, yang depan baik, di belakangnya iblis. Banyak. Yang pura-pura simpati dengan kalian padahal dia iri, sirik, dengki dengan rezekimu, dengan keberhasilanmu, pencapaianmu dan kesuksesanmu. Sehingga mereka menggunakan ilmu sihir untuk menutup rezekimu. Jadi hati-hati pada saat usaha kalian yang awalnya rame, terus tiba-tiba sepi. Jualan kalian biasanya ada aja yang laku, terus tiba-tiba tidak ada. Jangan lebih dari 5 hari. Lebih dari 5 hari, akar dari ilmu sihir itu akan menutup rezekimu dan akhirnya gulung tikar. Ya, ini saya buat untuk dikhususkan yang beraktivitas, yang punya usaha, yang bekerja, yang jualan, yang berdagang, yang sedang mencari pekerjaan, yang freelance, gunakan ini. Ya, minyak gandala pakai setiap hari untuk beraktivitas. Ya, tapi kalau sudah rezeki lancar, usaha udah maju kembali, sudah lancar lagi rezekinya, ya, jangan lupa keuntungan atau ada uang banyak, bayar hutang, ditabung, ya, bahagiakan orang tua, bahagiakan pasangan, keluarga, ya, dan juga di sini harus bersedekah, ya, sehingga Tuhan percaya untuk memberikan rezeki besarnya lagi. Amin. Jangan sekali-sekali sudah rezekinya sudah banyak, sudah kenyang kalian dengan rezeki tersebut, terus saya pengen coba-coba judi, saya pengen coba-coba narkoba, saya pengen coba-coba berzina, saya coba-coba party, minuman keras. Saya pastikan bukan dari manusia lagi yang iri sirik dengki. Itu akan ditutup oleh alam semesta. Karena alam semesta sudah tidak yakin lagi dengan kalian. Ternyata kalian tidak cocok ternyata ya untuk mendapatkan rezeki seperti itu. Jadi hati-hati ya. Ini minyak gandala ini dipakai setiap hari akan kalian rasakan manfaatnya. Gitu ya Ki ya, minyak gandala maharnya Rp230.000, belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Kimacan, nama lengkap dan tanggal lahir. Hubungi di admin 3 ya. Iya, kita akan terawang ya. Ada berapa bulan lahir yang selama ini diremehkan, tapi akhirnya dia mampu bangkit dari titik keterpurukan. Ya, relaksasi. Ya, artinya waktunya santai. Telah bisa melewatin pahit manisnya kehidupan. Badai kalian bisa lewatin. Akhirnya kalian bisa mampu bangkit dari titik terpuruk kehidupan di bulan Mei. Di sini ada angka 4 yang keluar. Jadi saya pastikan ada 4 bulan lahir yang keluar dari titik keterpurukan. Bangkit dari keterpurukan ngoten ya Ki ya. Ono 4 bulan lahir yang dilihat sama Kimacan. Alhamdulillah, ada 4 bulan lahir ya. Semoga ini banyak penontonnya Pintu Misteri. Bulan lahirnya nanti akan terlihat ya. 4 bulan lahir. Bulan lahir April. April pertama guys. April. Bulan lahir Agustus. Agustus nomor kali. Bulan lahir Desember. Desember. Kurang 1 yang terakhir.
Bulan lahir Juli. Juli. Wah, Juli yang terakhir. Ada 4 bulan lahir. Bangkit dari keterpurukan. Ya, 4 bulan lahir tersebut ya dikelilingin energi api yang mana membara ya. Mereka bisa banyak mendapatkan ilmu dari pengalaman titik terendah. Ya. Jadi awalnya dia sering sekali diremehkan, tapi dari hal yang diremehkan tersebut bisa membuat tangga-tangga tingkat kesuksesan buat mereka. Dari diremehkan, mental mereka bisa kuat. Dari diremehkan, mereka bisa menjadi motivasinya lebih tinggi, optimis. Dari diremehkan, mereka jadi bisa semangat menjalani hidup. Ya, kita lihat bagaimana cara alam semesta untuk bisa membuat mereka bangkit dari keterpurukan. Ini ya cara alam semesta membuat 4 bulan lahir bangkit. Wow, emergensi. Yang artinya hutang piutang itu banyak. Gali lubang tutup lubang. Besar pasak daripada tiang. Lakui piye kok iso besar pasak. Tapi dari sini semuanya 4 bulan lahir ini tetap semangat melakukan apapun pekerjaannya. Ya, sampai di luar dari jalur skillnya dia lakukan. Ya, ini dikhususkan untuk kalian yang bekerja freelance ya. Oh, yang freelance. Ya, freelance atau borongan atau kerja harian atau kerja panggilan seperti itu ya. Di sini alam semesta akan memberikan peluang besar sehingga banyak orang-orang tergerak untuk memanggil jasa kalian. Dan dari sinilah kalian bisa bangkit dari keterpurukan kalian. Gitu ya, tetap dengan kerja keras juga ya Ki ya. Nah, jangan malah mengharapkan dari uang judi, apalagi uang togel untuk menutup hutang. Tidak akan ada habisnya. Betul, itu uang panas nanti malah akan menjerumuskan. Ya. Dewi keberuntungan, mulai dikelilingin dewi-dewi keberuntungan untuk kalian yang punya usaha. Baik itu usaha sudah lama ataupun baru, baik usaha kecil, sedang ataupun besar. Ya. Akhirnya dari hal yang diremehkan tersebut, Tuhan menggerakkan hati manusia untuk meramehkan usahamu. Masya Allah tuh. Ya. Banyak pesanan, banyak orderan, omset meningkat ya untuk membayar semua hutang piutang. Gitu ya Ki, Masya Allah, amin 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 ya robbal alamin. Kira ya yang usaha ini ya semangat mengusaha. Bunga lotus, bunga keberuntungan lagi untuk kalian yang bekerja di suatu tempat yang biasa awalnya baru di PHK terus baru bekerja di tempat itu baru ya. Kalian bekerja di tempat tersebut baru atau lama ya, tapi kalian jatuh di titik terendahnya manusia. Dari sinilah, asalkan kalian punya basic bekerja ya, Tuhan akan mengangkat semuanya dari titik keterpurukan, asalkan kalian bisa mendapatkan pengalaman dari titik terendah tersebut ya. Di sini ada kenaikan gaji, ada juga kenaikan jabatan, ada juga bonus, insentif tambahan, dan juga tambahan-tambahan lainnya yang menunjang untuk bisa melunasin hutang piutang dan dan permasalahan yang kalian hadapi saat ini. Gitu ya Ki. Ini walaupun yang bekerja di sebuah tempat ya Ki ya, walaupun habis dipecat di PHK, namun ini tadi kemudahan akan ada, alhamdulillah. Ya, di sini untuk kalian yang belum mendapatkan pekerjaan, ya, di bulan Mei ini hinaan itu akan menjadi hasil bagimu. Tapi ingat, pada saat sudah mendapatkan pekerjaan, bekerjalah yang sungguh-sungguh, yang ikhlas, yang tulus, bekerja keras. Ya, karena di balik itu semuanya Tuhan akan mengangkat dari titik terendah ke titik atas. Gitu ya Ki ya. Wadah, Masya Allah, amin amin ya robbal alamin. Tuhan itu maha segala-galanya Ren. Ya, ini yang terakhir ya, bulan purnama, artinya penyelesaian. Convocation ya, menyelesaikan sebuah masalah kalian yang kalian hadapin pada saat di titik terendahnya manusia. Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah. Jangan khawatir, selagi kalian masih berusaha optimis, Tuhan akan memberikan berlimpah-limpah. Optimis. Ya, dari sinilah kalian akan mulai mendapatkan pelajaran-pelajaran penting pada saat di bawah seperti apa, dan pada saat di atas nanti jangan lupa diri.
Tuh, jangan lupa diri ya. Sama seperti si Gemini ini tadi, jangan lupa diri. Oh, tadi mbok skip video deh. Dinasihatin Mas Jawir ya. Nggak usah sakit hati ya. Lebih sakitan cara kamu menyakiti hati ibumu ya daripada bacotnya Mas Jawir. Dengan bacotnya Mas Jawir aja kau sakit hati. Bagaimana perasaan ibumu yang kau lempar uang? Dia lebih sakit hati, meneteskan air mata. Ya, ini jangan lupa diri ya. Skip peneh. Ya, itulah ciri-ciri orang yang nggak mau introspeksi. Dinasehatin nggak mau introspeksi. Ingin indah pada waktunya, nggak semudah itu. Kalau bacotnya Mas Jawir menyakiti, itu berarti mengobati. Iya Ki ya. Kalau air matanya Mas Jawir jatuh berarti Kesedihan paling dalam. Itu doa dari hati, karena kalian pasti menangis. Kalau ini tadi, walaupun kamu pura-pura mau sedih, nggak akan membuat sedih dari Mas Jawir, karena kamu durhaka, nggak patut disedihin, ya. Kalau disedihin orang yang kayak kamu, itu bukannya introspeksi, malah larut bahwa merasa bahwa diri kamu benar. Leres mboten Ki? Betul. Jadi mohon maaf ya penontonnya Pintu Misteri kalau kadang-kadang Mas Jawir nangis, kadang-kadang buacote koyo nggak keren, yes, ada maksud dan tujuan semuanya. Ngaten nggih Ki ya. Terima kasih banyak Ki. Sami-sami. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya media terbaru saya akhirnya selesai juga saya ritualkan. Iya, garam laut merah. 1,5 bulan saya ritualkan dan saya doakan dengan doa-doa terbaik saya, akhirnya selesai juga. Yang mana saya sarankan di sini untuk tempat, ya, rumah, tempat usaha atau kantor. Ini disarankan untuk tempat, ya. Yang mana garam laut merah ini berfungsi untuk benteng, pagar gaib tempat, ya. Baik usaha, kantor ataupun rumah, ya. Dan juga laut merah ini, ya, bisa mendeteksi ilmu hitam yang ada dalam rumah kalian atau di tempat kalian, ya, membersihkan, ya, menarik energi positif, membuang kesialan, membuka pintu rezeki, menetralisir dari jin-jin kafir yang ada di tempat tersebut, ya, dan juga mengusir roh-roh jahat. Ya, tetap semua media-media yang saya buat di sini ada syaratnya, nama lengkap dan tempat. Ya, untuk apa? Menselaraskan bagi si pemakainya. Ya, garam laut merah sudah bisa kalian gunakan. Gitu ya. Ini tadi kalau untuk garam laut merah kalian ya Rek ya bisa menghubungi admin 3. Iya. Nah, dan di sini untuk garam laut merah maharnya 115.000 belum termasuk ongkir, di mana garam laut merah cara penggunanya kalian harus pegang dengan kedua tangan. Kemudian didoakan sesuai dengan agama kalian masing-masing plus tujuannya apa. Yeah. Wajib disertakan tujuannya untuk apa gitu ya Ki ya. Kemasan 750 gram saja ya. Ini pemakaian hanya sekali pakai. Jadi kalau seandainya kondisi tempat usaha kalian, rumah kalian itu luas ya berarti kalian ordernya jangan satu. Yeah. Ya, karena sekali proses ritual pemakaian harus dihabiskan. Ini akan membantu sebagai pagar gaib selama 40 hari. Iya, betul. Ngaten iki ya. Waduh, itu tadi nggih Ki ya. Kalau untuk sifat dan karakter apa yang harus ditonjolkan Ki 4 bulan lahir? Iya, gunung meletus. Yang artinya ada 3 karakter positif yang mengelilingin 4 bulan lahir. Ya. Ledakan itu artinya sabar. Ya, mereka mempunyai kesabaran yang sangat tinggi. Yang kedua, jujur. Ya. Dan yang ketiga di sini rajin. Ya kayak gitu ya. Kalau orang sedang titik terendahnya manusia, pasti mereka akan sabar. Jujur. Pasti akan mulai jujur. Pasti akan mulai rajin. Kalau masih di titik terendahnya malas juga ya. Ya itu kebacut ya Ki ya, nggak introspeksi berarti Ki ya. Tapi lebih parah lagi nanti kalau sudah diuji titik terendah bisa menjadi baik, di saat udah naik kembali lagi ke settingan merendahkan. Iya, settingan pabrik. Settingan pabriknya lagi, nggak boleh seperti itu ya. Titik terendah benar-benar harus dimaknai dengan baik agar tidak terjadi pengulangan lagi. Betul.
Ngoten ya Ki Betul. ya. Wah, sajane nasihatnya Mas Jawir itu untuk kebaikan kalian loh. Iya. Ya. Terima kasih banyak nih Kiki Macan. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem sedayamipun yang menginginkan media-medianya Kiki Macan, Ya. silahkan bisa dilihat di akhir video nomor telepon admin 1, admin 2 dan juga admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Ya. Bahkan ada di toko online, di Shopee dan juga di TikTok. Cari nama tokonya Pintu Misteri. Kalau sudah, wajib dan harus kita warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, NKRI. Harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri? Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ciptakanlah kesempatan, bukan menunggu kesempatan datang padamu. Gitu ya, Ki ya. Jadi sebelum kesempatan itu datang ya kita harus menciptakan kesempatan, kita meraih, maju dulu. Ya. Ngono loh. Menjemput bola. Jangan menunggu. Jangan menunggu. Nah, terima kasih banyak nih Kiki. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.